أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. Ila ulang ya. Ila siratim mustaqim. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مسلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم شركاء Nah, ulangi Fakafa pendek. Fakafa billahi syahi. Sa-nya pendek, ha-nya yang panjang. Fakafa billahi sahidam bainana wa bainakum in kunna wa bainakum in kunna anbiya'an ibadatikum hafidun Ghafilin. in kunna an ibadatikum liqabilin In kunna an ibadatikum laghafilin. in kunna an ibadatikum laghafilin hunalika tablu kullu nafsin ma aslafat wa ruddu ilallah maulahumul haqqi wa dhalla anhum La-nya pendek. Wa dhalla an langsung gitu. wa dhalla anhum ma kanu yaftarun
Qul may panjang. Qul man yarzuqukum minas samai wal ardi amman yamlikus sam'a wal absar wa may yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayyi wa may yudabbirul amr fasayaquluna Allah faqul afala tattaqun fadzalikumullahu rabbukumul haqq fama ba'dal haqqi Illa dhalal. fama ba'dal haqqi Illa tasdid kan? fama ba'dal haqqi Illa dhalal. Illa dhalal. Fa'anna tusrafun Fa'anna panjang. Fa'anna tusrafun Ya, Haris, setiap kalimah yang ada iya tasdid wa may ammai gitu ya. Tadi yang ayat 31 tuh semua ketika nun sukun masuk ke iya, qul may panjang ya, yarzuqukum minas samai wal ardi ammay panjangin lagi ya. Itu koreksinya. Yuk lanjut. Kadzalika haqqat kalimatu rabbika 'alal ladzina kadzalika haqqat kalimatu rabbika 'alal ladzina fasaqu annahum la قل هل شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق
أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق إن الظن لا يغني لا dua harokat إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. أعوذ بالله من الشيطان كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين. Beras, yuk.
شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. Ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار إلى ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله. Pak Ahmad, ulangnya jangan dari fayannaka, karena kalimahnya itu bersatu. Auna tawaf fayanna, dari au. Auna tawaffayannaka fa'ilaiنا marji'uhum thumma Allahu syahidun 'ala ma yaf'alun. Ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل أمة رسول فإذا قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل. Jangan ditasdid. Likulli ummatin ajal. Likulli ummatin ajal. Idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna Khiru panjang. Ulangi. Fala yastakhiruna. Fala yastakhiruna Sa panjang. sya'atan wala yastaqdimun. Qul ara'aytum in atakum adabu bayanatan bayatan aw naharam
mada yasta'jilu minkum mujrimun. Ya, cukup. Silakan Rifki. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asumma iza ma waqa'a amantum bih. Al'ana wa qad Panjang Ki. kuntum Al-ana wa qad. Yuk. A-nya panjang ya. Al'ana wa qad kuntum bihi tasta'jilun. Halo Ki. Yang panjang Ya, Pak. itu bukan al-nya tapi a. Al-ana. A-nya panjangin. Ayo. Ulangi. Ya. Al'ana wa qad kuntum bi tasta'jilun. Summa qila lillazina zalamu dzuqu azabal khuld hal yujzauna illa bima kuntum taksibun. Wa yastanbi'unaka ahaqquhu qul i wa rabbi innahu lahaq wa ma antum bimu'jizin. Ya, cukup Ki. Ya, Lanjut. Ustaz. Makasih. Lanjut Pak Apep. Waalaikumsalam Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna likulli nafsin dolamat ma fil ardi laftadat bi wa asrun nadamatan lama ra'awul ajab wa qudiya bainahum bil qisti wa hum la yudlamun. Ala inna lillahi ma fis samawati wa ala inna lillahi. Ya, cukup Pak Apep. Alhamdulillah. Kasih. Mohon Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak sekalian, dari ayat yang dibaca tadi surat Yunus ayat 20 berapa tadi? Dari mulai ayat 25 ya. Pertama, secara makhorijul huruf atau pengucapan huruf-huruf hijaiyah sebagian besar sudah benar, tinggal beberapa huruf saja yang harus benar-benar dilatih ya, harus benar-benar dilatih karena pengucapan huruf tersebut banyak yang hampir sama, seperti huruf sin, sya sama so ya. Itu yang harus sekali lagi dilatih. Jadi kalau makhorijul huruf itu bukan hanya sekedar tahu dari mana
huruf itu keluar, tapi harus sering dilatih dalam pengucapannya. Ya. Maka mudah-mudahan catatan bapak-bapak tentang makhorijul huruf masih ada. Ya. Ini ada yang masuk lagi. Jadi mudah-mudahan catatan bapak-bapak tentang makhorijul huruf ya masih ada, sehingga bapak tinggal buka lagi, kemudian dilatih setiap pengucapan huruf tersebut. Karena yang paling sulit itu pengucapan atau cara mengucapkannya. Kayak kemarin huruf qaf, secara teori bisa qaf dari mana? Pangkal lidah atau ujung lidah bagian dalam. Ya, tapi begitu bacanya tetap kul. Padahal secara teori tahu bahwa qaf keluarnya dari pangkal lidah. Nah, begitupun huruf-huruf yang lainnya. Jadi yang paling sulit itu sebetulnya ngelatih pengucapan hurufnya. Kemudian huruf yang sering harus dilatih itu adalah huruf kha. Ya. Kha. Di ketika baca wa may yakhruj. Jadi kha. Dari mana kha? Dari ujung tenggorokan bagian atas. Kha. Ada dua hurufnya dengan gha. Ya. Kemudian huruf fa. Nah, insyaallah kita nanti kalau memang harus teorinya harus diulang, kita ulang kalau harus. Tapi kalau catatannya masih ada, sekali lagi Bapak tinggal dibaca. Kemudian yang kedua yang harus bapak-bapak perhatikan juga adalah hukum tajwidnya. Hukum tajwid seperti apa yang sering harus diperbaiki. Gunnah, ya, gunnah itu kan hanya meliputi nun tasydid sama mim tasydid. Jadi gunnah ini huruf nun dan mim yang bertasdid, dan Bapak membacanya harus dengung. Dengung itu artinya suara yang masuk ke lubang hidung. Makanya dia hanya bisa gunnah atau dengung ketika dipanjangkan. Kalau tidak dipanjangkan tidak akan ada gunnah, tidak akan ada suara yang masuk ke lubang hidung. Karena contoh in. Kalau Bapak hanya baca innal gitu ya. Innal tidak ada suara yang masuk ke lubang hidung. Tapi kalau baca dipanjangkan jadi in, maka nah itu suara yang masuk ke lubang hidung. Makanya cara Bapak meyakinkan Bapak sudah baca gunnah atau belum,
pengek irungna. Lamun dipengek irungna jempe, tak berarti geus guna. Ya, tapi lamun Bapak baca innal ladina tidak ada, tetap bunyi. Tapi kalau in berarti udah guna. Sama dengan mim. Ketika Bapak baca mim tasdid, amma yatasaalun, diem tuh, berarti guna. Tapi kalau Bapak baca amma yatasaalun, jadi hanya amma ya, tidak ada gunahnya itu teh. Karena hanya tasdid, gitu kan. Nah, gunahnya nggak ada. Hanya tasdidnya ada, gunahnya tidak ada. Nah, jadi guna harus diperhatikan. Kemudian yang sering bapak-bapak lupa juga, saya yakin bukan tidak tahu, tapi lupa, adalah iya tasdid atau yang disebut dengan idgham ma'al gunna. Kan idgham itu memasukkan, ma'al gunna memakai gunna. Jadi memasukkan huruf disertai dengan dengung. Gunah itu sama dengan tadi nun tasdid, mim tasdid, apa? Suara yang masuk ke lubang hidung. Wa may, nah, masuk kan? Makanya begitu hidungnya ditutup, diem. Nah, berarti suara Bapak itu udah guna. Tapi kalau wa may yakhruj, ya, wa may yakhruj, ada gunah enggak? Enggak ada. Karena tidak ada suara yang masuk ke hidung. Ya. Wa may yakhruj may yaqulu. Ya. Kemudian apa lagi? Mi, ya, ayyaqulu. Terus selain ya apa lagi? Waw tasdid, min jadi miu. Nah gitu kan, miu, diam. Tapi kalau hanya miwaro nggak ada gunanya. Ya, jadi sekali lagi, gunah itu dengung, suara yang masuk ke lubang hidung. Jadi ya tasdid, kalau iya tasdid, wawu tasdid, nun tasdid, mim tasdid, dia posisinya selalu guna. Ya. Kemudian beberapa yang harus diperbaiki juga adalah ketika akhir kalimat itu bukan berarti tanda ayat ya, tapi ujung-ujung huruf di akhir kalimat yang dia tidak berharokat panjang, maka cara bacanya harus dilangsungkan atau dipercepat. Contoh ayat 25, lihat ya, tadi yang pertama. Wallahu yad. Nah, wallahu, hu, lihat. Hu itu pendek. Maka bacanya wallahu yad, langsung hu yad gitu. Jangan wallahu yad. Nah, jangan hu yang gitu. Ya, tapi langsung. Yad qalqalah panjang, ila daris salam, wa yahdi panjang itu ujungnya, mai. Nah lihat, mai itu yang disebut dengan idgham ma'al guna. Nun sukun dimasukkan ke iya, berarti itu idghamnya. Jadi nun masuk ke iya, idgham, gitu kan? Makanya idgham itu disebut apa, diartikan memasukkan. Jadi nun dimasukkan ke iya disebut idgham. Ma'al gunnah berarti
dibacanya atau cara membacanya, masukkan suaranya ke lubang hidung terlebih dahulu. Syarat bisa masuk ke lubang hidung tuh kalau dipanjangkan. Ditutup hidungnya, diem. Tapi kalau nah itu mah tidak ada guna, baru idgham saja, gitu ya. Jadi kalau Bapak baca mayyasha pendek, mayyasha itu hanya idgham saja, memasukkan saja, tapi ma'al gunnahnya tidak ada. Maka tetap secara hukum bacaan berarti salah, karena itu hukum bacaannya idgham ma'al gunnah. Jadi tidak hanya idghamnya saja, gitu. Dan Bapak setiap menemukan yang kayak gini, ingat-ingat sekali lagi, ya, nun, mim, waw. Ketika ada huruf, ada bacaan sukun, nun, patah 2, kasrah 2, domah 2, dimasukkan ke huruf yang 4, ya, nun, mim, waw, dimasukkan, maka syarat selanjutnya harus guna. May yasha'u ila siratim. Nah, tin masuk ke mim, berarti idgham. Mim masuk idgham ma'al gunnah, berarti selain diidghamkan digunakan siratim. Nah, panjangin lagi. Ya, gitu ya. Jadi selain sirotim bacanya jadi mim, juga dia harus gunnah, didengungkan, ya. Wallahu tafhim, ya, wallahu, jangan wallahu, tapi wallah. Mulutnya itu bulat dalam artian apa? Penuh dengan lam, wallahu, gitu ya cara bacanya. Wallahu yad. Nah, jangan ragu kalau memantulkan, pantulkan saja. Wallahu yad'u, ain. Dari mana ain? Tengah tenggorokan di sini. Yad'u, gitu ya. Lihat, ada tanda panjang di atasnya. Ya, itu asalnya mad tabi'i. Domah bertemu wawu, yad'u, pakai domah, pakai wawu sukun, berarti mad tabi'i asalnya. Kemudian di depan ada huruf hamzah, ila, bukan hamzah yang di wawunya ya, karena dia tidak berfungsi sebenarnya. Jadi yad'u, itu panjang karena ada wawu. Jadi domah bertemu wawu panjang, hanya 2 harokat asalnya. Ketika di depannya ada hamzah, ya, ada hamzah, maka huruf mad bertemu dengan hamzah, ya. Jadi wawu sukun, berarti mad tabi'i asalnya. Di depannya ada kalimah ila, berarti pakai hamzah, ila. Maka ketika huruf mad bertemu dengan hamzah, berbeda kalimah artinya dalam 2 kata, 2 kalimah, yad'u sama ila, maka di atasnya ada tanda seperti alis, ya. Ini yang disebut dengan mad jaiz munfasil. Sehingga Bapak jangan ragu untuk melebihkan dari 2 harokat bacaan panjangnya. Yad'u ila daris salam, ya, ila, lihat, jangan illa tapi
ila, tidak ada tasdid. Yad'u ila, da, la, 2 harokat, jangan lebih. Ila, da, da-nya juga 2 harokat karena ada alif. Ila daris salam. Nah, berhenti kenapa panjang? Kalau berhenti panjang itu tergantung huruf atau satu huruf sebelum yang disukunkan. Itu satu huruf sebelum mim, huruf apa? Lam. Lamnya panjang pendek? Panjang. Berdiri, berarti ketika berhenti pasti panjang. Beda Pak, kalau lamnya harokatnya biasa pendek, berarti Bapak tidak boleh memanjangkan. Daris salam. Kalau la-nya pendek, karena la-nya panjang, maka berhentinya juga panjang. Itu. Ya. 6. Daris salam. Tapi kalau diwasol 2 harokat. Makanya kalau diwakofkan daris salam, hukumnya bukan lagi mad tobi, tapi mad arid li sukun. Ya. Tapi kalau Bapak diwasolkan ila daris salami wa yahdi, la-nya tetap 2 harokat. Nah, bedanya lihat dengan ayat 26-nya. Lillazina ahsanul husna wa ziyadah. Nah, itu mah tidak boleh panjang karena da-nya satu huruf sebelum huruf yang disukunkan. Berarti satu huruf sebelum huruf yang disukunkan di sini posisinya huruf dida. Wa ziyadah, wa ziyadatun. Maka ketika Bapak berhenti berarti patokannya huruf dal. Dalnya panjang pendek, pendek. Berarti berhenti juga harus pendek. Wa ziyadah. Nah, gitu. Tapi kalau dalnya berdiri barisnya kayak tadi la atau ada alif di depannya, maka dia bakal panjang. Wa ziyadah gitu. Ya. Sama dengan kalimat selanjutnya. Wala yarhaqu wujuhahum qataru wala zillah. Pendek lagi berhentinya karena lamnya pendek ya. Nah, kotaru, lihat kotarun, asal tulisannya kotarun, diidgomkan ke wawu, kotaru. Dan ingat, wawu masuk kepada idgham ma'al guna. Berarti selain di kotaru dimasukkan juga harus digunakan. Kotaru wala zillah. Gitu. Baik, penjelasan tajwid itu kuncinya nih Pak, yang barusan dijelaskan itu harus dilatih. Jadi kuncinya itu ada di latihan ya. Kalau Bapak tidak megang kuncinya, artinya tidak mau berlatih, sampai kapanpun bacaannya bakal salah. Makanya harus latihan. Jadi ketika menemukan cek Bapak teh, oh ini idgham ma'al guna, maka caranya dilatih. Kotaru, lagunya Bapak rek lagu kumaha oge, ujung nama dilatih dipanjangkan. Ya. Kalau tidak dilatih, dapat dipastikan bacaannya bakal balik dari ke asal. Jadi ketika menemukan wala yarhaqu wujuhahum qataru wala zillah, qataru wala zillah, nah bakal begitu bacaannya. Tapi kalau dilatih qataru, coba Bapak teh asa tengenaheun, lain masalah tengenaheun teh can biasa. Dalam geus biasa mah justru kalau ada menemukan yang panjang tuh jadi enakeun gitu. Wala yarhaqu wujuhahum qataru
wala zillah. Gitu ya. Ulaika ashabul jannah. Nun tasdid gunah. Ini mah tidak idgham, hanya gunah. Berarti berarti panjang, masukkan ke lubang hidung gitu Pak. Ashabul jannati hum fiha khalidun. Ada pertanyaan? Ya. Pembacaan huruf so dengan sin, Ya. bedanya ketika disukun. Baik. Jadi kan makhraj so dari mana? So, ujung lidah ke gigi bawah. Jadi akar gigi bawah. So. Jadi kalau latinnya adalah SH. Ya, jadi Bapak bayangin ada tulisan S, di depannya ada H baru O. Jadi so. Ya, so. Jadi Bapak ketika baca minas, kan minas beda nggak dengan minas? Beda nggak, dengerin suara saya? Ihdinas siratal dengan ihdinas siro, beda nggak? Coba dengerin lagi. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas so. Ihdinas siro pakai apa? Si. Jadi kalau sin sederhananya biar Bapak mudah, kalau sin itu S aja, tidak ada H-nya. Ya. Nanti ketika disukun jadi as. Yang huruf apa? Yang so. Yang ayat berapa? Coba. Yang ulaika ashab. Ya. Ulaika as. Jadi tetap SH-nya itu nempel. Jadi Bapak ketika ada so sukun, bayangkan itu teh ada S dengan H, sehingga ada H-nya. As gitu kan? Ya. As H. Tapi kalau Bapak baca alif sin sukun, sin ya bukan so, maka yang Bapak bayangkan S saja. As gitu ya. Nah, gitu bedanya. Biar mudah. Nanti akan beda Bapak baca so dengan sin. Nah, makanya yang dibayangkan biar mudah mah ya, jangan dari mana dia keluarnya bisa hese. Tapi Bapak bayangkan huruf penulisan Latin. Kalau so itu selalu nempel S dengan H. Kalau sin hanya S saja. Maka begitu baca sirotol, berarti ada SH, sirotol. Tapi kalau Bapak pakai sin berarti sirotol. Ya, makanya dua huruf ini sin dengan so, kenapa hampir mirip? Karena dua-duanya memiliki sifat hamas. Apa hamas itu? Mengalirnya napas ketika mengucapkan huruf ini. So, coba dengerin, ada angin yang keluar. So, kemudian sin. Ada kan dua-duanya? Nah, dia memiliki memiliki sifat yang sama. Ya, makanya ada persamaan, hanya bedanya tadi sisi makhraj berbeda antara sin dengan so. Tetapi sekali lagi karena dia memiliki sifat yang sama, sehingga terdengar mengucapkannya hampir sama. Ya. Dan saya lebih mudah ya kalau mengucapkan so dengan sin itu tadi. Begitu tahu itu so, berarti saya harus ngebayangin bahwa tulisan itu pakai SH. Dan itu SH itu pun tanpa bisa dipisah lah musoma. Jadi mau so, mau si, mau su, ya so, si, su itu SH itu satu paket. Ya.
Jadi gara-gara bacaannya kasroh, nu kabayang sin hungkul, nggak bisa, tetap SH. Hanya berubah, ada pakai O, pakai I, pakai A, pakai U. So, si, su, kan gitu ya. So, si, su. Nah kalau sin saya ngebayangin SA biasa, sa, si, su, gitu aja. Ya. Nah, satu lagi tadi. Ya. Huruf za dengan zo. Nah, za dengan zo. Nah ini teh hampir sama. Zo ujung lidah kena ke ujung gigi depan. Zo, za kan hurufnya 3. Zo, za, sa. Ya, zo minal zolimin. Sekarang dengerin, minal zolimin, minaz za, beda nggak? Muzni, muz, zai itu dari ujung lidah, za. Jadi bukan kena ke ujung gigi, bukan za, bukan begitu, tapi za di lidah, ya di lidah. Jaza gitu. Jadi ujung lidah yang depan ke langit-langit, za. Kalau zo mah ujung lidah kena ke ujung gigi, zo. Ya. Minaz zolimin. Kalau latennya gimana? Zo itu DZ. Jadi D pakai Z, zo. Tapi kalau za hanya Z aja. Yang lebih tebal tapi. Iya. Makanya kan si mengucapkan zo itu mulutnya penuh. Minal zo gitu kan ya. Tapi kalau za biasa aja. Gitu. Zaza, jaza kan biasa, tidak jaza, tidak begitu. Ya. Itu cara membedakannya. Gitu Pak. Pak Ahmad mau nanya apa? Ini Pak yang tadi huruf mantobi itu kan alif, ya, ya sama waw. Untuk yang mula itu nggak mula. Nah lihat, wawunya tidak ada tanda sukun. Tapi kalau misalkan di ayat 25 itu yang ila dari sandanya itu kan alifnya juga nggak ada tanda sukun. Baik, hamzah itu semua tidak ada tanda sukun kalau hamzah. Dia mah secara otomatis tidak ada sukun. Makanya dalam tulisan bahasa Arab gini, ada alif sebagai huruf mad, ada huruf alif sebagai zaidah, penambah dari tulisan saja. Kayak tadi yad'u, lihat yad'u ada wawu ada alif. Ada ila juga pakai alif lagi kan gitu ya. Nah, yad'u alif yang pertama itu hanya huruf waw hamzah zaidah atau alif penambah. Karena dalam penulisan bahasa Arab setiap domah atau setiap ada wawu pakai alif, tapi alif di situ tidak berfungsi. Ya. Tapi ketika kalimah alif setelah lihat ya, setelah huruf sebelumnya berharokat fathah, daris, lihat daris, patah. Da-nya huruf patah. Kemudian di depannya pakai alif atau hamzah. Ya, alif atau hamzah. Sebenarnya kalau dalam bahasa Arab itu tidak ada alif, yang ada itu hamzah. Ngan urang ngajina mah gampang alif, ba. Padahal dalam bahasa Arab itu tidak ada alif, yang ada itu hamzah. Jadi ketika hamzah itu berada setelah huruf yang berharokat fathah, maka semuanya adalah mad tabii. Tapi pan tidak ada tanda sukun. Hamzah itu Pak gak mungkin pakai sukun, karena kalau dia pakai sukun justru dibacanya bakal jadi pendek dan ditekan gitu ya. Maka ketika dia posisinya sebagai huruf mad, maka syaratnya tidak boleh ditandain sukun. Karena hamzah kalau pakai sukun, sekali lagi buludan ke bapak teh di luhurna, maka dia bacanya bukan lagi daris, tapi bakal dibaca da gitu
gitu ya. Nah, beda dengan huruf yang lain, wawu gitu ya. Nah, memang dalam hukum lain, dalam hukum bahasa Arab, kalimah ulaika, mereka itulah, kan artinya mereka itulah ulaika itu. Jadi kata tunjuk untuk orang banyak, ula. Maka wawu di situ bukan sebagai huruf mad. Karena kalau dipakai panjang, maknanya bakal berubah. Jadi ula gitu ya, bakal berubah. Makanya setiap kalimah ulaika, biar gampang, semua kalimah ulaika, semua penulisannya pasti pakai wawu, tapi wawunya bukan sebagai wawu huruf mad. Maka baca ulaika semuanya pasti pendek, tidak akan ada yang panjang. Semua kalimah ulaika walaupun pakai wawu. Makanya dalam tulisan mushaf Indonesia, mushaf Asia sama. Tapi kalau Bapak pakai mushaf Arab, wawunya tidak ada tanda sukun. Ya. Jadi kalau mushaf Arab ya, wawunya tidak pakai sukun. Kalau di mushaf Arab mah tidak mengenal tanda sukun, jadi nggak ada yang pakai tanda sukun. Kalau mushafnya mushaf Arab. Tapi kalau mushaf Asia, kata saya juga, semua wawu sebagai huruf mad. Jadi kalau posisi wawu sebagai huruf mad, semua pakai tanda sukun, Pak. Maka tanda sukun. Tapi kalau mushaf selain Asia gitu ya, itu biasanya tidak pakai tanda sukun. Bahkan banyak tulisan-tulisan yang tandanya itu tidak serame mushaf Asia. Jadi dia hanya baris gitu ya. Terkadang, mohon maaf ya, terkadang tasdid, bukan tasdid, tanda panjang dan lain sebagainya itu tidak sekumplit mushaf Asia. Makanya urang mah lihat coba aya Quran warna-warni kieu. Mun Bapak ka Mekah mah aya apa nu kieu? Nya idgham warnana biru, idhar warna teh hijau. Aya. Nah di kita sekali lagi udah dipermudah lah orang Indonesia macam dipermudah. Quran sekarang bikin Quran naon jeung payu we di Indonesia. Padahal bagi yang orang-orang yang sudah tahu ya ilmu tajwid kayak gitu, justru semakin diwarnaan kita semakin liur, Pak. Seperti orang yang biasa baca Arab terus kita baca Laten, pasti pabeuliut liur. Karena Laten tidak ada o, kabeh a. Allah gitu ya. Enggak ada aloha, Allahu enggak ada di Laten. Pakai Allah, pakai a. Susah makanya. Tapi di sisi lain sekarang dibuat di Indonesia ada Quran dua Latin. Dua Latin itu, Latin pertama sesuai EYD, Allah. Latin kedua sesuai tulisan Arab, Allah. Nah, jadi terjemahan teh dua Latin, Pak. Keur nu hoream ngaji meuli dambung diajar. Tapi dia bisa bacana. Ya. Tapi bagi orang-orang yang sudah biasa beuki lieur eta teh. Soalna renyek dina tulisan teh. Nah gitu. Nah jadi sehingga Pak Ahmad setiap gampangnya begini. Setiap kalimah ulaika waw itu hanya waw jaidah sebagai penyempurna dalam tulisan bahasa Arab. Tapi mungkin ya karena ilmu saya terbatas, kalau dikaji lagi secara makna bisa jadi waw di situ memiliki makna, tapi dia tidak posisi sebagai huruf mad. Kenapa? Orang mah gampangna tanda sukunan. Jadi setiap waw yang tidak ada tanda sukun pasti tidak dibaca panjang. Karena bukan di kalimah ulaika aja. Dalam surat Al-Isra kalau nggak salah ada kalimah uli ba'sin syadid. Uli ba'sin syadid. U-nya itu pakai wawu, tapi wawunya tidak pakai sukun. Makanya bacanya bukan uli, tidak begitu, tapi uli pendek u-nya. Ya. Gitu Pak Ahmad. Ada lagi? Kalau ikhfa didengungkan nggak Pak? Ya, ikhfa dipanjangkan semua Pak. Min kulli syai'in qadir, didengungkan. Sama suara yang dimasukkan ke lubang hidung.
Ya, bima unzila ilaika wa ma unzila min, gitu kan? Nah, harus didengungkan ikhfa. Jadi bukan hanya sekedar menutupi, kan ikhfa itu menutupi, min jadi ming kan ditutupi itu. Bukan hanya ditutupi tapi didengungkan, digunakan, ming panjangin. Gitu. Semua ikhfa ya. Ikhfa aqrab, ikhfa abad, ikhfa ausat semua didengungkan. Baik, ada lagi? Kalau tidak ada, terima kasih. Mana Pak Deden belum baca Quran nih? Ayat berapa? Siap Pak Ustaz. Ayat berapa barusan terakhir Pak Dimas? Hah? 56. Sekarang 56. Ayo Pak Deden 56 Pak Deden. Pak Ustaz. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwa yuhyi wa yumitu wa ilaihi turja'un. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'idhatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Ya, cukup. Bagus Pak Deden. Nuhun. Nuhun Pak Ustaz. Ya. Jadi barusan yang dibaca Pak Deden, nah kan jelas ya. Jadi ketika nun tasjid ya ayyuhan panjang dengung. Kemudian ja'atkum tahan mim tasdid ya. Mau'izatum panjang ditahan. Mir. Nah, kalau mir lihat min jadi mir berarti idgham. Tapi ro tidak termasuk ma'al gunnah, tapi bila arti bila teh tidak, berarti hanya idgham saja. Mir rabbikum bukan mir, tidak begitu Pak. Ya, karena bukan ma'al gunnah, berarti hanya idgham saja, berarti hanya dimasukkan mir rabbikum. Sama dengan lam wa malam bukan wa mal, tidak gitu kan? Karena dia masuknya kepada idgham bila lihat mir rabbikum wa shifaa'ul lima tuh ul idgham asalnya diidghamkan dimasukkan ke lam jadi ul, tapi ingat lam itu bila guna berarti tidak boleh panjang, tidak boleh masuk suara ke lubang hidung, berarti shifaa'ul lima langsung. Nah gitu. Ngartos kira-kira Pak? Ngartos? Jawab batu Pak, ngartos teh? Ibu ngaji teh. Ngartos gitu. Masalah isu pohokeun teu naon. Enak ngartos heula ayeuna. Karena sekali lagi bacaan Al-Quran ini bacaan yang diulang-ulang. Makanya kenapa ada orang yang hafal 30 juz? Karena dia sering mengulang. Kenapa bisa terus hafal? Karena kalimahnya terulang. 75% sampai 80% Mas, kalimah Al-Quran itu kalimah yang diulang-ulang. Makanya kalau kita mau hafal Quran gampang, cing sering macana, sing sering ngulangna bakal hafal.
Ya, makanya kenapa ada orang takut hafalan? Karena dia sieun ngulang-ulang gitu. Ya. Padahal punten moal hafal ketika urang ge lamun teu diulang-ulang. Ya, urang mah kan hayong hafal 30 juz hoyong. Sok atuh tiap poe ngaji, ream Pak. Nya moal apa? Da syarat ngapaleun Quran mah mengulang, Pak. Ya. Jadi kalau Bapak nggak percaya, coba Bapak baca surat atau ayat yang Bapak tecan apal. Baca 10 kali we diulang-ulang. Bakal apa? Jadi syarat pengin ngapalin mah mengulang-ulang. Gitu. Nah, makanya sekali lagi Pak, nggak usah bosan kalau harus terus ngulang. Tapi semakin sering diulang semakin hafal. Makanya sengaja idgham jelasin lagi, ihfa jelasin lagi, makhorijul huruf jelasin lagi. Ingat karena sering diulang. Karena ada penyakit dalam diri manusia. Kenapa Allah nyuruh ngulang-ulang? Karena aya penyakit manusia teh anu jadi fitrah poho. Al insanu mahalul khoto wa nisyan. Manusia teh cenah tempat lupa jeung salah. Makanya karena Allah apaleun manusia teh sok pohoan, mana kudu sering diingetan. Gitu Pak. Mana lamun aya jalmi mu ngadengekeun nasehat berarti mu diingetan. Jadi teori bacaan, teori nanaon teh sebenarnya pas semuanya. Gitu. Makanya Bapak sok Al-Fatihah nepi ka ayeuna kunaon Bapak teu poho-poho. Karena tiap poe Pak dibaca. Minimal sehari teh Bapak baca Al-Fatihahnya dina salat wae 17 rakaat. Berarti sapoe samalam teh Bapak teh baca Fatihah teh 17 kali, Pak. Kabayang teu anaba lamun Bapak ulang-ulang 17 kali. Berarti teh apa? Tiap poe tapi sapoe teh sapoe sapeuting kudu siga Al-Fatihah 17 kali. Jadi Bapak teh salat setas Fatihah. Amma yatasaalun anin nabail azim allazi hum fihi mukhtalifun.